tentang kisahnya Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah itu mau sholat di masjid, tapi ada seseorang yang mengganggu Rasulullah. Mengganggunya itu kayak dilempar batu, dilempar kotoran, diganggu sesuatu. Tapi Nabi Muhammad tetap sabar dan tidak membah. Itu salah satu kehebatan Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah itu heran, loh, kemana ya orang yang selalu mengganggu saya, kok sekarang gak mengganggu saya lagi? Besoknya lagi mau habis itu besoknya lagi Rasulullah mau sholat, loh, kok udah 2 hari tidak diganggu lagi. Akhirnya hari ketiga, biarin wes biarin, biar ngambil sendiri. Akhirnya hari ketiga Rasulullah mau sholat tetap gak diganggu lagi. Akhirnya Rasulullah nanya kepada orang tetangganya, Mas, orang yang biasanya di sini itu mana yang sering ganggu saya ketika sholat itu? Bilang masnya, oh Rasulullah dia sedang sakit di rumahnya. Ya Allah, katanya Rasulullah kasihan. Akhirnya apa? Rasulullah mau sholat dulu, balik ke rumahnya, ambil makanan yang ada di rumahnya, dibungkus. Habis itu Rasulullah pergi ke rumahnya yang tiap hari ganggu itu, bawa makan. Akhirnya tok pintunya, tok. Assalamualaikum. Ketika di dalam si yang sering ganggu Rasulullah itu, siapa ya? Kayak suaranya Rasulullah. Akhirnya tambah takut. Awas ya, paling Rasulullah itu mau balas. Soalnya tiap hari saya gangguin, saya lempari kotoran, saya lempari batu. Aduh, paling Rasulullah ini mau balas ke saya gitu. Akhirnya si Ani bilang, siapa di luar? Saya, Rasulullah. Mau apa? Takut kan? Takut dibalas kan? Takut balas dendam kan Rasulullah? Akhirnya, saya bawa makanan buat kamu. Hah? Kok bawa makanan? Padahal kan saya tiap hari mengganggunya, melemparnya. Duh, tambah bingung, tambah panik, tambah takut. Akhirnya, bolehkah saya masuk? Kata Rasulullah. Oh iya boleh, masuk. Akhirnya masuk. Akhirnya ketika Rasulullah si ini ketakutan, takut dibalas sama Rasulullah, takut dipukul, takut diapain, soalnya tiap hari ganggu. Ternyata enggak. Rasulullah malah nanya gini, loh kamu kenapa? Kamu sakit apa? Gitu. Ini aku bawain makanan buat kamu, khawatir kamu belum makan. Akhirnya si ini yang selalu ganggu Rasulullah itu nangis. Loh kok bisa gitu ya? Padahal saya tiap hari tuh ganggu kamu, kenapa kamu kok yang baik ke saya? Padahal saya ketika kamu di depan pintu, saya mikir, aduh paling Rasulullah ini mau balas saya gitu. Oh enggak, saya tidak mau balas, malah saya kasihan melihat kondisinya kamu. Ditanyain, apakah kamu belum makan? Belum ya Rasulullah. Jadi dia itu ternyata hidup sendiri, keluarganya itu loh gak mau jenguk,
Malah yang jenguk pertama kali malah Rasulullah, yang selalu dilempar batu, yang selalu dilempar kotoran, yang selalu diganggu ketika hanya nangis orangnya ini. Ya Rasulullah, kamu itu kok baik banget, kamu itu padahal saya jahatin, kenapa kamu balasnya kebaik? Padahal saya selalu mengganggu kamu, malah kamu membalas saya dengan dianterin makan. Akhirnya sejak saat itu juga sambil si A ini menangis, mengakui bahwa dia masuk berkat kesabaran dan ketulusannya Rasulullah. Paham ya? Jadi seandainya Rasulullah itu membalas kejahatan, dibalas dengan kejahatan, maka orang Islam itu sedikit, karena Rasulullah itu akhlaknya tinggi, bagus. Orang-orang Kristen itu, orang-orang beragama Yahudi melihat Rasulullah itu dilihat dari akhlak, akhirnya masuk Islam dengan sendirinya. Sambil menangis, Rasulullah sambil menemani di sampingnya. Subhanallah. Kira-kira kalau Dana dilempar batu ketika sholat sama orang, maka Dana melempar batu yang lebih besar sama yang ganggu itu. Ya, biasanya kalau orang seperti Dana ketika sholat dilempar kotoran, oh nggak lagi curajaan, kotorannya dilempar juga. Iya apa enggak? Tapi Rasulullah itu tidak mudah kayak Ustadz Sabar. Ustadz Sabar apa enggak? Kok bisa? Hah? Kan sabar tidak ada hubungannya dengan bobo. Hei. Oke. Sekarang sampah buang.